Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Uma Fazlia Arifin. Saya adalah salah satu dosen program studi Teknologi Pengolahan Karya dan Plastik Politeknik ATK Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran sebagai salah satu pemenuhan syarat sertifikasi dosen tahun 2024. Dalam video ini saya akan memberikan penjelasan secara singkat mengenai deskripsi mata kuliah dan gambaran proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah formulasi kompon. Pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah formulasi kompon telah memenuhi komponen DIE, Delivery, Interactive, and Assessment. Mata kuliah formulasi kompon merupakan mata kuliah praktikum dengan bobot 3 SKS untuk mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah bahan karet dan teknologi compounding. Mata kuliah ini mempelajari pengaruh bahan karet, baik karet alam maupun karet sintetis, serta bahan adiktif terhadap 2 dari 4 parameter formulasi, yaitu kemampuan proses compounding dan kemampuan proses pembentukan produk akhir, serta karakteristik atau sifat fisik produk akhir karet atau vulkanisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK formulasi kompon terdiri dari yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang formulasi kompon karet secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang pengaruh material karet yang meliputi bahan utama dan bahan adiktif yang digunakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam proses perancangan rekayasa formulasi kompon karet. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan prinsip rekayasa formulasi kompon karet dengan pengkajian parameter dan faktor penentu yang berpengaruh. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merancang dan merealisasikan pembuatan vulkanisat atau produk karet berdasarkan formulasi, proses, dan teknologi dengan sifat teknis tertentu. Selanjutnya, bahan kajian atau materi pokok bahasan pada mata kuliah formulasi kompon terdiri dari yang pertama, konsep dasar formulasi kompon karet, yang kedua, perhitungan komposisi kompon karet, yang ketiga, keterampilan proses compounding dan pencetakan, serta sifat teknis berdasarkan pengaruh pH air bahan pada formulasi kompon, pengaruh jenis sistem pemvulkanisasi pada formulasi kompon, pengaruh jenis filler pada formulasi kompon, pengaruh jenis elastomer pada formulasi kompon. Selanjutnya adalah analisa hasil formulasi kompon dengan uji reologi, dan yang terakhir adalah analisis pengujian fisis dan organoleptis vulkanisat karet. Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah formulasi kompon yaitu PJBL, Project Based Learning, melalui kegiatan praktikum dan proyek pembuatan vulkanisat karet dengan perancangan formulasi kompon karet secara mandiri dengan target kompon yang memiliki keterampilan proses kompon serta pencetakan dan sifat fisis atau teknis tertentu yang nantinya keterampilan ini akan sangat berguna ketika mahasiswa bekerja di industri. Dan yang terakhir tentang sistem penilaian dalam pembelajaran mata kuliah formulasi kompon yang meliputi komponen evaluasi keterampilan kinerja dengan bobot 15%, pretest dengan bobot 5%, presentasi dengan bobot 10%, tugas proyek formulasi mandiri dengan bobot 20%, laporan praktikum dengan bobot 10%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, ujian akhir semester dengan bobot 20%, jadi total adalah 100%. Berikut saya sajikan video proses pembelajaran praktikum formulasi kompon sebagai gambaran pelaksanaan tridharma bidang pengajaran pada pertemuan ke-6 dan ke-7 tentang pengaruh jenis sistem vulkanisasi terhadap kemampuan proses compounding serta pencetakan dan sifat fisis atau teknis vulkanisat karet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Sehat?
Nah, sebelum perkuliahan kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga nanti perkuliahan kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang kita peroleh nanti membawa berkah buat kita. Amin. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Nah, kalian siap belajar ya untuk hari ini ya? Ya. Siap belajar, oke. Kita udah masuk nih ke pertemuan ke-6 dan ke-7, cepet banget ya. Nanti minggu depan udah UTS nih. Nah, pertemuan ke-6 dan 7 itu tentang pengaruh jenis sistem vulkanisasi terhadap keterampilan proses kompon dan sifat fisik vulkanisat karet yang dihasilkan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang jenis sistem vulkanisasi. Di kemarin pas kalian mata kuliah bahan karet, mata kuliah teknologi kompon sudah pernah belajar dikit-dikit lah ya. Ya, nah ini kita perdalam lagi gitu. Dan mengingatkan kembali kayak recall lagi gitu ya. Sebelum kita masuk nih, minggu lalu kalau kalian masih ingat kita belajar tentang apa ya? Oke, benar, pengaruh pHR bahan. Oke, ada yang ingat nggak hasilnya bagaimana tentang pengaruh pHR bahan itu terhadap kompon yang dihasilkan? Ada yang mau menjawab? Oke, Christine ya. Ya, jadi semakin banyak pHR filler yang ditambahkan itu, maka sifat fisiknya seperti kekerasan, kuat tarik, terus elongasi, kuat sobek, dan ketahanan abrasinya itu semakin meningkat. Tapi untuk waktu pengomponannya itu semakin lama, Bu, karena terdispersinya filler itu semakin susah. Oh gitu, benar-benar. Ini tentang filler, pHR filler, padahal kita filler ya. Padahal kita kemarin banyak yang kita coba variasikan. Ya benar ya, Christine ya. Dan benar sekali apa yang dikatakan Christine. Nah, benar banget tadi dibilang bahwa dengan pHR itu diubah, maka juga akan berpengaruh terhadap kemampuan prosesnya. Bagaimana waktu vulkanisasinya, terus bagaimana mereka mudah tidaknya dihomogenisasi atau dikompon, ya nggak sih? Nah, dia juga akan berpengaruh terhadap sifat-sifatnya, mekanik sama fisiknya. Percaya ya? Sudah dibuktikan kan ya kemarin ya? Gitu. Nah, emang sebegitu pentingnya kita itu menentukan pHR yang tepat sih, teman-teman. Jadi, kalau saya pernah penelitian itu membuat bioplastik. Bioplastik dari ketan. Siapa yang pernah makan ketan? Beda banget sama nasi ya. Ketan, terus saya kasih filler tuh. Ketan sebagai bindernya, terus saya kasih filler dari daun bambu. Tahu daun bambu? Kenapa saya kok berpikir daun bambu bisa sebagai filler? Karena dia mengandung apa? Silika. Pernah baca belum? Belum ya? Nah, ini insight baru buat kalian. Bahwa silika itu selain ada di pasir kuarsa, dia juga ada di daun bambu. Dan itu cukup banyak loh. Sekitar 60%. Jadi, buat karet pun juga bisa nanti. Nah, itu kedepannya mungkin saya akan penelitian ke arah sana gitu ya. Dan formulasi itu dasarnya penting banget. Ya, formulasi itu penting banget. Karena apa? Dengan kita memvariasikan pHR bahannya, kita akan tahu formula terbaiknya. Kayak tadi yang sudah kita lakukan minggu lalu. Nah, untuk tahu berpengaruh tidaknya baik buruknya formulasi itu dengan apa? Ya diuji cobakan. Ya, diuji cobakan lalu diuji sifat-sifatnya. Itu baru kita tahu. Sekarang kita masuk nih ke jenis sistem vulkanisasi. Jadi ada yang namanya proses vulkanisasi. Vulkanisasi itu apa? Dia adalah proses molekul karet yang linier mengalami reaksi sambung silang antara sulfur dengan C-nya. Ya, jadi dia saling sambung C dan S, makanya dia membentuk yang namanya 3 dimensi. Nah, kekuatannya itu luar biasa. Dari plastik yang dia lembut seperti hati kita. Dia akan menjadi keras, kuat, dan elastis. Karena ada itu C dan S yang berikatan. Kalau nggak ada C dan S itu, dia nggak akan jadi elastis. Oke? Jadi prinsipnya adalah ada C dan S. Oke? Semuanya itu. Nanti entah itu akan terbentuk polisulfida, jadi S-nya banyak, atau dia monosulfida atau disulfida. Nanti tergantung
jenis vulkanisasinya. Oke, ada berapa sih sistem vulkanisasi? Ada 4. Yang pertama adalah konvensional. Kalau konvensional itu kayak zaman dulu tuh, baru pertama-tama ditemukan yang namanya karet, terus dia kena panas dikasih sulfur, dikasih sulfur dulu baru kena panas, akhirnya dia mampet tuh. Nah, akhirnya itu dipakai sistem konvensional, jadi sulfurnya banyak, tapi dia dikasih akselerator sedikit. Kenapa sih butuh akselerator? Benar. Karena kalau tanpa akselerator, ya butuh berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, ya. Karena dia cuma mengandalkan panas dan butuh energi yang banyak, gitu. Nah, kalau si konvensional itu ikatan yang terbentuk adalah polisulfida. Ikatannya kuat banget tuh. C dan S. S-nya banyak. Jadi setiap C ketemu S kan banyak ya. Jadi dia semakin kuat. Jadi dia bagus banget untuk sifat-sifat fisiknya. Tapi masalahnya adalah dia lama proses vulkanisasinya. Yang kedua adalah sistem efisien. Kalau efisien itu yang banyak pencepatnya akseleratornya, benar, Lutfia. Nah, yang banyak itu akseleratornya, tapi sulfurnya sedikit. Ikatan yang terbentuk adalah ikatan monosulfid dan disulfid. Masalahnya adalah ikatan monosulfid itu emang bagus terhadap panas ya. Ketahanan termalnya bagus. Tapi dia ketahanan retak, ketahanan kuat tariknya itu nggak bagus. Iya, karena apa? Karena monosulfida itu sekali dia putus, ya udah hancur. Maksudnya nggak bisa disambung lagi. Dia akan rusak gitu ya. Itu sistem efisien. Kemudian muncul lagi namanya sistem semi efisien. Kalau semi efisien ini menjawab tantangan dari konvensional sama efisien. Yang konvensional waktunya lama tapi bagus, yang efisien waktunya singkat tapi sifatnya kurang bagus. Makanya dia muncul namanya sistem semi efisien. Sulfur ya, akseleratornya jumlahnya seimbang. Nah, kalau seimbang kayak gitu, yang terbentuk adalah disulfida. Jadi dia tengah-tengah tuh. Nggak sekuat polisulfida, tapi nggak selemah monosulfida. Semoga kalian bisa jadi polisulfida semua ya. Dan kuat ya. Yang terakhir adalah donor sulfur. Donor sulfur yang namanya donor dikasih ya. Nah, kalau kayak gitu, dia nggak punya sulfur tuh. Benar-benar sulfurnya nggak ada kadang. Cuma pakai apa? Akselerator. Tapi ingat, di akselerator itu ada sulfur. Walaupun sedikit. Makanya dia itu waktunya nggak relatif lama, nggak relatif cepat. Karena apa? Karena ya untuk mematik gitu loh. Kayak aktivasinya itu butuh energi banyak. Nah, baru dia juga sifat mekaniknya juga tidak terlalu bagus. Itu donor sulfur. Kalau pengen nggak masalah dengan waktu lama nggak apa-apa, tapi aku pengen kekuatannya luar biasa, kita pakai apa? Konvensional, gitu ya. Nah, ini rangkuman nih. Dari yang tadi konvensional itu yang terbentuk polisulfidanya ternyata tinggi. Terus semi efisiennya dia terbentuk polisulfida ya setengah lah ya, monosulfidanya setengah, dan ada disulfidanya juga. Jadi memang lebih bagus dibandingkan dengan efisien yang polisulfidanya relatif lebih sedikit, 20-80. Jadi nih kalau saya pengen waktu yang lebih cepat tapi ketahanannya bagus, siapa yang mau jawab? Oke, Adrian, gimana? Semi efisien, oke, bener ya. Kenapa kayak gitu? Seperti yang dijelaskan tadi, semi efisien menggunakan sulfur dan tempat yang seimbang, jadi waktu vulkanisasinya bisa relatif singkat dan semakin tinggi. Oh, sip. Berarti benar ya. Kenapa sih harus divulkanisasi, Adrian? Agar terbentuk ikatan silang, ikatan ini akan membentuk karet yang bersifat plastis dan lemah menjadi karet yang elastis, keras dan kuat.
Benar, ya kalau dia nggak dikasih sulfur, nggak dipanasin, nggak dikasih akselerator, ya nggak jadi sih, tetap dia lembek. Jadi tadi sistem vulkanisasi itu ada, aduh kok 3 sih, ayo, 4 ya, konvensional, yes, semi, oke, pinter repot. Nah, konvensional itu tadi sulfurnya, sulfur banyak, akseleratornya sedikit. Ini yang sulfurnya sedikit, akseleratornya banyak, efisien seimbang. Ini ya, kalau donor sulfur hanya dari akselerator. Ini polisulfit, ini efisien tadi monosulfit dan disulfit. Kalau yang semi disulfit. Kalau yang ini kemungkinan monosulfit. Oke ya. Ini akan penting banget buat kalian nanti pas terjun langsung di industri, terutama bagian R&D. Ya. Kalian uji coba, trial, formulasi yang tepat. Nah, bahan vulkanisasi itu banyak loh. Ada, bukan hanya belerang. Ya, ada peroksida, ada oksida logam, ada senyawa amina, ada resin fenol. Dan kegunaannya itu macam-macam. Biasanya yang bisa dipakai yang bisa pakai belerang itu bisa pakai peroksida bisa. Dan yang mahal-mahal tuh biar baunya nggak kayak belerang, tahu kan ya bau belerang kayak gimana ya, pas di teknologi compounding rasain sendiri kan, menyengat. Nah, salah satu caranya itu bisa pakai peroksida yang organik, biasanya untuk peralatan baby. Nah, bahan pecepat akselerator itu juga ada banyak, ada yang dia lambat, ada yang cepat, ada yang semi cepat, ada yang cepat banget. Nah, tinggal kalian mau pengen yang mana, tapi selalu diingat, adanya akselerator berarti harus ada aktivator. Kalau tidak ada aktivator, tidak akan memantik dia untuk mempercepat. Ya, kalau aktivator itu apa? Asam stearat dan ZNO. pH-nya tertentu. Nggak boleh kebanyakan dan nggak boleh terlalu sedikit. Begitu? Paham ya? Nah, nanti ini kan teori sedikit ya. Nanti habis ini kita langsung cus ke WS karet untuk praktikum ya. Sebelumnya kan di buku apa? Petunjuk praktikum kan kalian harus mengerjakan ini ya. Mengerjakan pHR ini harus dikonversikan ke berat dalam gram. Kenapa? Karena kalau kalian nimbang pHR kan nggak bisa ya. pHR itu apa? Jadi harus diapain? Konversikan ke gram. Ini ada contoh efisien. Sulfurnya sedikit tuh, 25% benar. Ya, yang 75% berarti akselerator. Nah, ada yang mau menulis ini, mengerjakan ini? Oke, lebih. Ya, sama contoh 1 ya, nanti mungkin SIR 3L-nya dikasih contoh perhitungannya. Oke. Mungkin kalau pengen bertanya gitu, sebelum Lutfi selesai, boleh loh. Tentang jenis vulkanisasi. Tapi udah bisa semua ya, ngitung pHR? Harus bisa dong, ngitung pHR. Jadi ini tergantung basis yang kalian pakai, apakah basis total karet atau basis total kompon. Nah, kalau si Lutfi ini berdasarkan basis total karet. Kalau basis total karet berarti
Basis total karetnya berapa? Oh, di satu aja. Terima kasih ya. Oke, benar ya. Ini total basis karetnya adalah 500. Berarti total karetnya adalah PHR-nya 100 PHR ya. Dan PHR sirnya 3L di situ ada 50. Jadi PHR bisa dicoret. Yes. Jadi ini juga bisa dicoret, tinggal 250 gram. Jadi sirnya 250 gram. Berarti SBR-nya berapa? Gitu ya, paham ya? Dan kalian nanti hitung semua tuh. Dari atas sampai bawah. Oke? Ada pertanyaan nggak? Belum. Jadi nanti buku petunjuk praktikumnya itu setiap kelompok, ini kan dibagi kelompok ya, masih sama dengan pertemuan kelima, masih pakai kelompok itu, silahkan dihitung tuh sebelum nanti masuk ke lab, ke WS karet. Nanti di sana tinggal nimbang aja ya, nanti nimbangnya bergantian per kelompok. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cus ke WS karet kali ya nanti habis ini. Terus jangan lupa nanti setelah di sana kalian udah harus pakai jas lab APD. Berarti APD-nya apa? Masker, karena nanti terutama pas turomil ya, pas ngompon ya, itu karena debu bahaya buat kalian. Terus nanti kalau mau pakai cetak tekan harus pakai apa? Sarung tangan. Nanti kalian pretest dulu sama Mbak dan Mas Asdos di sana. Setelah itu baru mulai praktikum, ya. Ini nggak ada pertanyaan, oke? Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung aja nanti ke WS karet. Kalian nanti ini tolong LCD dimatikan, AC juga dimatikan. Kenapa? Karena kita harus hemat energi dan tidak boleh meninggalkan sampah. Oke? Semangat untuk hari ini. Kita masih sampai sore untuk praktikum membuat vulkanisat plat tebal dan plat tipis. Nanti untuk bukan minggu ya, berarti besok pertemuan ke-7 kan langsung ya, ini kita blok ya, kita langsung pengujian gitu. Oke? Yuk kita bareng-bareng ke sana. Tadi sudah belajar tentang teorinya terkait sistem vulkanisasi. Saat ini kita akan praktek langsung, oke? Nanti mulai dari nimbang ya. Terus apa lagi? Compounding, terus habis itu uji reo. Selanjutnya cetak, and the last one pengujian, oke? Semua semangat? Habis compounding nanti diapain? Udah compounding habis itu dicetak spesimen real. Oke, siap. Ini bikin apa? Spesimen ya? Untuk uji reo ya? Selesai praktikum tentang pengaruh sistem vulkanisasi terhadap kemampuan proses kompon karet dan juga sifat fisiknya. Nah, besok kita lanjutkan untuk praktikumnya terkait dengan pengujian sifat fisik vulkanisatnya. Oke? Kita ketemu lagi besok. Jaga kesehatan. Saya akhiri kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Nah, kemarin kita kan sudah melakukan pencetakan vulkanisat karet ya, mulai dari nimbang, ngompon, terus apa lagi? Uji reo, terus ngecetak. Hasilnya sudah dibawa semuanya? Sudah. Oke, aman ya, tidak ada masalah ya. Nah, kita melanjutkan nih hari ini terkait tentang pengujian dari produk atau vulkanisat yang sudah kalian buat kemarin. Oke, pengujiannya adalah pengujian mekanik. Pertanyaan saya, kan kita ini ngebahas tentang pengaruh jenis sistem vulkanisasi terhadap kemampuan proses dan sifat fisik ya, sifat fisik dari vulkanisat karet.
Kira-kira ada perbedaan nggak sih di antara hasilnya itu dari keempat sistem vulkanisasi? Ada nggak? Ada yang mau menjawab? Saya, Oke, apa coba Abdul? jadi perbedaannya paling nampak itu pada keterampilan proses komponnya. Oke, Untuk pencetakan vulkanisat antara keempat kompon dengan sistem vulkanisasi yang berbeda, yaitu waktu vulkanisasinya. oke. Gimana itu Abdul tuh? Waktu vulkanisasinya? Oh, jadi sistemnya itu Dari keempat dari keempat itu jenis sistem vulkanisasi. sistem vulkanisasi konvensional memiliki waktu yang paling lama karena akselerator sedikit diikuti dengan sistem vulkanisasi donor sulfur yang tidak menggunakan sulfur, tetapi pakai akselerator sehingga ikatan silangnya juga terbentuk lebih lama. Oke, Terus kemudian semi efisien dengan sulfur dan akselerator seimbang. Dan waktu vulkanisasi tercepat adalah efisien karena akselerator lebih banyak dibanding sulfur. oke. Jadi lebih cepat ya, paling cepat itu Iya. efisien. Great, luar biasa Abdul ya. Tepuk tangan dong buat Abdul. Hari ini kita akan melakukan pengujian dari spesimen yang sudah kalian hasilkan kemarin, pertemuan kemarin ya, kemarin banget tuh. Apa aja sih yang nanti akan kita uji dari spesimen itu? Kuat tarik, kuat sopet, abrasi. Oke, kekerasan diuji nggak? Iya, oke. Kekerasan pakai apa? Durometer. Oke, terus kuat tarik pakai apa? UTM. Apa tuh UTM? Oke, terus kuat sobek pakai apa? UTM. Elongasi pakai apa? UTM. Abrasi pakai apa? Abrasi. Oke, semua sudah bisa mengoperasikan? Bisa. Oke, nanti kita uji, nanti didampingi oleh Mas dan Mbak asisten. Oke, baik. Selamat bekerja, semangat, dan bekerjalah dengan menyenangkan. Uji abrasi. Berapa kali putaran? 80. Kenapa 80? Ya, menyesuaikan jarak standar SMP, yaitu 40 meter. Karena mengikuti diameter lambung, jadi kita Ini udah semua yang ujinya ya? sudah. Ada kelompok yang mungkin belum? Sudah, Bu. Sudah semua. Oke. Kalau gitu, apakah ada kendala tadi selama uji? Tidak. Tidak. Ada yang mau ditanyain mungkin? Belum juga. Ya, nanti sambil jalan, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya bisa bertanya. Nah, hasil dari uji tadi, kalian kan punya data ya. Silahkan dianalisa, diinterpretasikan. Gunakan sebagai data untuk menyusun laporan praktikum. Terus nanti juga sama seperti yang tadi saya sampaikan di awal, harus dicari referensi yang ngedukung dan masukkan ke laporan juga. Laporannya dikumpulkan minggu depan, kita ketemu lagi. Aman ya? Minggu depan ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Terus selanjutnya, sebelum meninggalkan kelas, nanti tolong alat dan bahan dikembalikan ke tempat semula, nanti ada PLP yang bisa membantu. Terus jangan tinggalkan sampah di ruangan, dan juga kursi tolong dirapikan. Oke, saya akhiri. Sampai jumpa besok minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video tentang deskripsi singkat mata kuliah serta proses pembelajaran mata kuliah formulasi kompon yang telah saya lakukan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran bagaimana proses pembelajaran sebagai kinerja saya di bidang pengajaran, terutama pada mata kuliah formulasi kompon. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.